Shalom para pemirsa di mana saja saudara berada saat ini, kita sekarang masuk kepada episode ke-8. Ada banyak orang membuat video yang menyinggung mengenai ajaran Advent, khususnya tentang Ellen G. White. Nah, untuk mendapatkan klarifikasi atas apa itu ajaran Advent dan hubungannya dengan Ellen G. White, kami telah mengundang Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf untuk memberikan klarifikasi atas video yang beredar selama ini. Shalom Pak Pendeta. Shalom, ya pemirsa yang berbahagia di mana saja berada. Shalom Pas Stefanus, Evangelis Stefanus. Semoga tetap sehat-sehat dan kuat-kuat selalu. Terima kasih Pak Pendeta. Pak Pendeta, saya ganggu waktu lagi Pak Pendeta. Ini dalam video yang beredar, pembicara tersebut menyatakan Pendeta, bahwa Ellen G. White adalah pendiri gereja Masehi Advent hari ke-7. Tapi sebagian mengatakan bahwa dia bukan pendiri. Tetapi di sini Pendeta, mungkin Pendeta bisa menjelaskan sedikit tentang siapa itu Ellen G. White, siapa pendiri gereja Advent, dan bagaimana kehidupan dari Ellen G. White itu sendiri. Dan tolong Pak Pendeta bisa berikan penjelasan. Sebab orang yang tidak mengenal lebih dalam tentang Ellen G. White dan ajaran Advent, justru membuat satu video, mengunggah tanpa ada dasarnya. Boleh Pak Pendeta tolong jelaskan? Baik, saya ingin sampaikan bahwa keterangan tentang Ellen G. White yang juga saya dengar melalui video tersebut adalah satu perkara yang tidak akurat. Ya, banyak kesalahan. Ya, misalnya dia sebutkan bahwa Ellen G. White itu dipukul pakai batu oleh temannya. Sebetulnya bukan begitu, ya. Tetapi ada seorang yang coba melempar batu kepada teman yang lain yang sedang berjalan. Persis ia sedang melihat ke belakang dan persis batu itu kena di hidungnya. Ya. Jadi sejak itu maka kemudian dia jatuh dan pingsan, ya, untuk 3 minggu, ya. Jadi sejak itu dia lemah-lemah sakit dan waktu itu terjadi pada waktu dia umur 9 tahun, yaitu kelas 3 SD. Sejak itu dia tidak sekolah lagi, tetapi tidak disebutkan bahwa dia cacat seumur hidup. Dia itu namanya luka di hidung, ya. Luka sesudah sembuh ya sudah, artinya tidak lagi menjadi seorang, tidak bisa disebut sebagai seorang cacat. Ini kan terlalu negatif sekali mengatakan bahwa dia cacat seumur hidup, ya. Kemudian beberapa perkara hal yang saya lihat daripada video tersebut, banyak perkara yang sama sekali tidak akurat. Misalnya dikatakan bahwa ia berada di Inggris untuk 2 tahun. Tidak pernah dia tinggal 2 tahun di Inggris, ya, di Switzerland. Kemudian jadi banyak hal yang salah daripada video tersebut yang kita harus betul-betul perbaiki, ya. Mungkin Pak Pendeta bisa memberikan penjelasan lebih detail tentang Ellen G. White ini, tentang usianya pada waktu 12 tahun atau 9 tahun Pendeta tadi sudah singgung. Apa yang terjadi Pendeta? Iya, jadi waktu ini disebutkan oleh penulis video tersebut atau pembuat video tersebut bahwa dalam usia 12 tahun dia menerima Kristus, ya. Terus jadi pengikut daripada William Miller, ya. Kemudian dia juga sebutkan bahwa William Miller itu bukanlah pendiri gereja Masehi hari ke-7, tetapi ya William Miller bernubuat. Nah, ini adalah satu perkara yang salah yang telah dibuat oleh penulis atau pembuat video tersebut. William Miller bukan bernubuat, dia menginterpretasi nubuatan, ya. Interpretasi tersebut yaitu menubuat yang telah dibuat oleh Daniel, yaitu Daniel 8 ayat yang ke-14. Jadi itu 2300 pagi dan petang, dan dia katakan bahwa itu berarti tahun 1843 semula, akhirnya dikatakan tahun 1844, ya. Jadi William Miller tidak pernah bernubuat, ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh pembuat video tersebut, William Miller bernubuat, kemudian Ellen G. White bernubuat tentang masalah kedatangan Yesus, itu adalah satu perkara yang tidak benar. Kemudian sangat berani sekali ini pembuat video tersebut mengatakan William Miller membuat
pembohongan publik. Dia bukan bohong, dia menginterpretasikan, ya. Kemudian orang percaya kepada interpretasinya, ya. Kemudian banyak pengikutnya sampai kira-kira 100.000 orang, ya, yang ikut dia. Bukan kebohongan publik, tetapi dia mengkhotbahkan sesuatu, ya, tetapi interpretasinya yang salah, bukan dia membohongi. Kemudian disebutkan wibawanya jatuh, nubuatan tidak terjadi. Kemudian diteruskan oleh Ellen G. White, ya. Nah, hal yang sangat menarik adalah bahwa kalau demikian Pak Pendeta, berarti jangan-jangan pembuat video ini juga sudah melakukan pembohongan publik karena dia tidak tahu cerita yang sebenarnya. Oh iya, memang betul ya, daripada berbagai macam episode yang beliau ini buat, banyak sekali kesalahan ya. Misalnya yang mengatakan bahwa orang Advent itu keselamatannya dengan iman tambah perbuatan ya. Itulah sebabnya kita tidak bisa diselamatkan daripada api yang kekal. Wah, itu adalah bukan hanya pembohongan publik, tetapi sudah satu penuduhan, satu fitnah dan sebagainya. Itu bukan ajaran gereja Advent. Jadi kalau seandainya saudara ini mendengar, ya Anda sebetulnya bisa dituntut untuk ajaran yang salah. Ya. Dan ada satu kalimat dia, Pendeta, ada satu kalimat dia, kalau dikatakan kalau William Miller ini melakukan pembohongan publik dan salah, tapi orang mengapa masih mengikuti Ellen G. White? Ini juga satu hal yang terus terang saya sendiri membaca itu video, mendengarkan agak tersinggung juga. Bagaimana pendapat Pendeta? Nah, oleh sebab William Miller itu melakukan kesalahan, maka yang mengikuti dia itu terbagi atas 3 bagian. Ya. 3 bagian yang sebagian besar itu melupakan itu sebab itu salah, yang lain itu mulai membuat interpretasi yang baru, tetapi ada kelompok lebih kurang 50 orang yang belajar dan belajar terus untuk mendapatkan kunci apa yang menjadi masalah daripada kesalahan tersebut. Jadi sesudah mereka belajar dan belajar, mereka itulah yang akhirnya mendapatkan jawabannya dari Alkitab, ya. Apa yang dimaksud dengan tahun 1844 bukan Yesus datang, tetapi mulainya akan masa penghukuman, ya, di surga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya. Jadi itu. Nah, ini William Miller, ya. Sesudah masa itu banyak sekali pengikutnya. Kita ambil contoh pasca pergerakan Miller, ada yang pelihara hari Minggu ada kira-kira 30.000 sampai 50.000 orang, ya. Kemudian Advent pelihara hari Minggu sekarang ini ada 25.600 orang saja, ya. Tetapi pasca pergerakan Miller yang pelihara hari Sabat, ya, antara 50 sampai 150 orang, mereka belajar terus, dan sekarang jumlahnya adalah 24 juta, dan itu adalah anggota gereja Masehi Advent hari ke-7. Nah, jadi Ellen G. White disebut mengikut William Miller, ya, itu artinya mengikuti kedatangannya. Dia termasuk orang yang menunggu kedatangan Yesus. Tetapi waktu ternyata Yesus tidak datang, bukannya betul kecewa, tetapi mereka belajar lebih lanjut untuk dapatkan jawabnya, sampai akhirnya timbullah gereja Masehi Advent hari ke-7. Pak Pendeta, di dalam unggahan video tersebut, orang itu mengatakan Ellen G. White mendapatkan khayal. Lalu Ellen G. White mengumpulkan massa dan mendirikan gereja Masehi Advent ke-7. Padahal Ellen G. White ini meneruskan nubuatan William Miller yang salah. Bagaimana pandangan Pendeta dengan unggahan video tersebut? Nah, itu kembali, itu pun adalah satu kebohongan publik. Kenapa Ellen G. White tidak mengumpulkan pengikutnya? Ya, waktu dia dapatkan khayal yang pertama, ya, itu yang terdapat pada bulan Desember tahun 1844, ya, maka ia tidak ingin untuk kabarkan. Waktu dia dapatkan terang, ternyata ia tidak mau ingin untuk mengabarkan, ya, sama sekali tidak mau. Jadi bukannya dikatakan dia mengaku dapatkan khayal, tidak, dia tidak mau untuk mengabarkan, ya. Kemudian ia merasa bahwa ia tidak merasa layak untuk mengabarkan. Kenapa? Kembali oleh sebab dia wanita, kemudian juga dia sering sakit pada waktu itu, kondisinya lemah, maka ia tidak mau untuk mengabarkan.
Namun dia dapatkan khayal yang kedua. Apa khayal yang kedua? Dia berada di sebuah taman, kemudian orang-orang datang kepadanya dengan pakaian berdarah, ya. Kemudian mendekati dia, kemudian jangan dekatin saya, tetapi mereka makin mendekati dan menggosokkan darahnya itu kepada pakaian Ellen G. White. Kemudian sesudah itu dalam khayal, ya. Kemudian pada saat khayal berikutnya, malaikat berkata kepadanya, ingatlah, jikalau kamu tidak mengabarkan, darah mereka akan tertumpah kepadamu. Waktu dengar itu, wah, mau tidak mau dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, tolonglah saya, berikan kekuatan supaya saya bisa mengabarkan. Maka ia mulai mengabarkan, ya, dan ia mulailah menulis dan sebagainya, sampai akhirnya dapatkan buku tulisan-tulisan pertama, ya. Kemudian kumpulan ini makin belajar, mendalami, ya. Mereka berkumpul tadinya hari Minggu, ya. Sesudah belajar, oh rupanya Alkitab mengatakan tentang hari Sabat, Alkitab menyebutkan tentang perlunya akan makanan-makanan yang pola hidup yang sehat dan sebagainya. Akhirnya muncullah gereja tahun 1861 dan diorganisasi secara yang disebut kantor pusat, yang konferensi tahun 1893. Jadi ini terjadi, ya, hampir 20 tahun sesudah peristiwa kekecewaan tahun 1844 tersebut, ya. Itu adalah satu perkara yang cukup lama, ya. Dan yang membentuk itu bukan hanya Ellen G. White, ya. Dia hanya adalah salah satu anggotanya, ya, artinya yang ikut membangun, salah satu pionir, ya. Makanya ia tidak pernah menjadi ketua, dia tidak pernah memegang suatu jabatan, ya. Ini penulis, pembuat video ini seperti sembarangan saja. Dia katakan pada 15 tahun daripada umur hidupnya dia berada di California, tetapi dia yang mengatur akan organisasi itu dari California. Wah, mana pernah dia begitu? Dia tidak ikut campur dalam soal organisasi. Dia hanya mengabarkan, dia menulis dan sebagainya. Organisasi, ya, itu diatur oleh orang lain yang berwenang di dalam organisasi, ya, tidak, dan dia hanya memberikan bimbingan, ya. Jadi banyak yang tidak akurat daripada tulisan tersebut, ya. Dan satu lagi Pak Pendeta, ini pembicara ini yang mengunggah video ini juga asal ngomong dan melakukan pembohongan publik. Dia katakan, bagaimana bisa percaya dengan khayal Ellen G. White? Itu kan bukan dari Tuhan. So Ellen G. White katanya tidak menerima penglihatan, atau sebab perwayuan itu sudah selesai menurut orang yang mengunggah video tersebut. Dan tidak ada lagi nabi dan rasul. Bagaimana pendapat pendeta tentang unggahan tersebut? Jadi kembali, mungkin saya tidak tahu bagaimana pendidikan daripada saudara ini, ya, sebab kita tahu bahwa di dalam jemaat itu Tuhan memberikan berbagai macam karunia, dan salah satu karunia itu adalah karunia bernubuat. Itu adalah ada di jemaat, ya, sampai di akhir zaman. Tetapi kita coba lihat hal-hal yang sangat penting. Disebutkan Wahyu 22 ayat 21. Apa isinya? Kasih karunia Tuhan menyertai kamu sekalian. Amin. Tidak disebutkan berakhirnya Wahyu, ya. Buku Wahyu berakhir, tapi bukan berarti bahwa Tuhan tidak memberikan lagi wahyu kepada manusia. Coba bayangkan apa yang Alkitab katakan. Matius 24 ayat 24. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi Alkitab katakan akan ada nabi palsu. Kalau ada nabi palsu, apakah berarti ada nabi yang benar? Ya, sudah pasti ada nabi yang benar. Ya, pasti ada yang benar, ya. Kalau tidak ada nabi yang benar, ya, buat apa setan membuat berbagai macam nabi palsu? Justru sengaja dipasanglah nabi-nabi palsu supaya, ya, orang bisa terpengaruh, ya, oleh nabi palsu itu, ya. Jadi ada nabi yang benar, ya. Kemudian kalau lihat kepada Roma 12 ayat 6, 1 Korintus 12 ayat 10, salah satu karunia yang diberikan kepada jemaat adalah karunia bernubuat. Artinya yang mempunyai kuasa bernubuat adalah seorang nabi. Kemudian Joel 2 ayat 28 ayat 31, karunia bernubuat pada akhir zaman.
Jadi jelas sekali itu adanya berbagai macam nubuat ya. Tetapi yang sangat penting ialah ya orang harus lihat apa yang Alkitab katakan. Coba kita lihat Amos 3 ayat yang ke-7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Oke, jadi Tuhan memberikan akan rencananya ya kehendaknya melalui nabi. Tetapi apakah kalau orang mengaku nabi kita akan langsung akan percaya? Tidak, kita harus uji. Yang penting adalah ujian, ya. Nah, apa ujian nabi? Coba lihat, ya. Tapi sebelum ujian nabi, ini memang aneh ini yang mengunggah video ini. Tadi di Amos 3 ayat 7 Allah menyampaikan kehendaknya melalui para nabi. Dan dia menuduh begini, kalau Ellen G. White itu benar, berarti Alkitab bukan satu-satunya firman Tuhan. Bagaimana pendapat pendeta? Ya, satu hal yang sangat yang membingungkan ya, sebab Yesus sendiri mengatakan banyak perkara yang ingin kukatakan kepadamu, namun kau belum sanggup untuk menerimanya. Jadi sekarang yang sangat penting itu adalah kalau ada orang yang mengaku nabi, kita harus menguji akan dia, ya. Jadi itu yang sangat penting. Dan apa itu ujian nabi? Ya, kita coba lihat di dalam Yesaya 8 ayat yang ke-20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi setiap orang yang mengaku nabi, maka dia punya ajaran itu harus sesuai dengan terang sebelumnya. Harus sesuai dengan Alkitab atau sesuai dengan firman Allah. Tidak boleh berbeda dari Alkitab. Oke, kemudian 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berguna untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi dengan demikian, tulisan seorang nabi itu akan membawa kita makin lama makin baik. Kenapa kita makin lama makin menurut? Jadi kelakuan kita yang salah diperbaiki, kemudian kita dididik dalam kebenaran. Itulah satu perkara yang sangat penting. Jadi ujian yang kedua itu adalah ajarannya akan mengubah kita untuk makin lama makin baik. Kemudian kita coba lihat Yeremia 28 ayat 9. Tetapi mengenai seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Jadi nubuatannya harus jadi. Dan saya senang untuk berbicara dengan pembuat video itu yang coba mengatakan kesalahan daripada Ellen G. White. Ya. Banyak sekali nubuatan-nubuatan yang telah dibuat oleh Mrs. White. Misalnya akan ada pergerakan spiritualisme dan akan mengaku menjadi dalam bentuk gereja, dan betul-betul terjadi. Ya. Kemudian banyak sekali perkara-perkara yang kita bisa sebutkan di sini. Oke. Kemudian Matius 7 ayat 20. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yaitu buah-buah apa? Buah-buah kehidupannya. Jadi kalau seandainya seorang mengaku nabi, bagaimana hidupnya? Ya, ada yang mengaku nabi ya dalam Alkitab ya, atau di dalam kehidupan manusia, kemudian dia mengajarkan bahwa dia adalah Mesias, kemudian dia harus mendapatkan banyak istri, ya, kemudian melahirkan banyak anak. Itu kehidupan yang tidak cocok sekali. Kemudian dia adalah seorang ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik, ya. Kemudian satu hal yang menarik itu moderator daripada video tersebut mengatakan bahwa Mrs. White kawin 2 kali, tetapi diperbaiki akhirnya. Sebab dia tidak pernah kawin 2 kali, dia hanya kawin 1 kali saja, ya. Kemudian seorang ibu yang baik dan selalu menunjukkan keramah tamahan dan sebagainya kehidupannya. Kemudian ujian yang berikut di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, 2, dan 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah.
Ini hal yang sangat penting sekali. Kemudian ayat yang ketiga, Dan setiap roh yang tidak mengakui Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. nah itulah dia yang kita harus perhatikan, bahwa seorang yang disebut utusan Tuhan, seorang nabi harus menerima akan Yesus yang telah datang dari surga, ya, dan menjadi sebagai manusia. Oke. Tapi Pak Pendeta, ada satu hal lagi yang agak sedikit risih bagi saya melihat videonya itu. Dia mengatakan selain Nyonya White adalah tidak menerima kail dari Tuhan dan dia pembohong, dan itu adalah satu hal yang membuat saya risih, dia juga bukan nabi. Bagaimana pandangan pendeta tentang unggahan video tersebut? Padahal pendeta sudah jelaskan ciri-ciri ujian seorang nabi. Ya, oleh sebab dia mempunyai pengetahuan yang terbatas, kelihatannya dia hanya membaca komentar orang tentang gereja Advent dan tentang Ellen G. White, langsung mempunyai kesimpulan yang salah, dan dia sendiri tidak pernah membacakan tulisannya. Jadi dikatakan bahwa dia membohong. Bayangkan Ellen G. White mendapatkan lebih kurang 2.000 khayal, ya, dan bagaimana dia adalah sebagai seorang yang mendapatkan khayal daripada Tuhan. Kita sudah lihat yang penting adalah ujian daripada Nabi, bukan? Nah, jadi beliau percaya bahwa Nabi terakhir adalah Yohanes, katanya menurut pembicara dalam video tersebut. Nah sekarang, banyak Nabi yang tulisannya tidak ada dalam Alkitab. Ya, misalnya Nabi Nathan yang mengkoreksi Daud, ya, Gad, Asaf, ya, Semaya atau Miriam, ya, Asyariah, Eliasar, Ahijah, Obed, Deborah, Huda, Simeon, ya, Yohanes Pembaptis, Agapus, Silas, Ana, keempat putri Filipus yang mempunyai karunia bernubuat. Mereka itu adalah mendapatkan kail daripada Tuhan, dan mereka tidak pernah menuliskan bukunya ataupun tulisannya tidak ada dalam Alkitab. Jadi kalau tidak ada tulisannya dalam Alkitab, ya, maka itu oleh sebab, ya, bukan berarti bahwa tidak mendapatkan terang daripada Tuhan. Jadi nabi yang muncul setelah zaman Alkitab sama seperti mereka. Tulisan mereka tidak masuk dalam Alkitab sebab kanonisasi sudah selesai. Namun bukan berarti mereka tidak mendapatkan terang daripada Tuhan. Sebab karunia nubuat itu adalah satu karunia yang Tuhan berikan di akhir zaman, ya. Yang penting kita harus uji. Bagaimana ujiannya? Ajarannya sesuai dengan Alkitab. Nubuatannya harus genap. Buah kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah. Mengaku Yesus sebagai Tuhan yang datang, ya, sebagai manusia. Itu adalah satu perkara yang sangat penting sekali untuk diketahui. Kalau seorang lulus ujian, ya, maka ia adalah seorang nabi yang datang daripada Tuhan. Ya. Tapi Pak Pendeta, inilah yang membuat saya sedikit agak jengkel sesungguhnya Pak Pendeta, agak sedikit marah lah ya. Pembuat video itu mengatakan ajaran Ellen G. White ini banyak yang salah, tidak sesuai dengan Alkitab. Dan salah satunya dia menyerang mengenai hari Sabat dan tentang neraka. Nah, mungkin pendeta bisa jelaskan ini, agar pembuat video ini menyadari tulisannya itu adalah satu kebohongan publik, dia tidak mengerti tapi menulis, dan ini adalah terus terang Pak Pendeta, kalau di sini itu sudah masuk dalam tindakan kriminal itu. Ya, itu adalah hal-hal yang memang merupakan satu perkara yang sangat salah, ya, kalau mengatakan bahwa ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab. Sekarang tentang hari Sabat, kita bilang, kita sudah lihat bahwa mulai daripada Kejadian sudah ada tentang hari Sabat, ya. Dia katakan itu tidak disuruh untuk dipelihara. Loh, kalau Tuhan katakan berhenti, menguduskan, kemudian ia juga memberkati. Siapa yang memberkati? Ya, adalah orangnya, ya. Kemudian kita lihat kepada Abraham, ya. Kemudian dia juga menurut hukum Tuhan. Kemudian kita sudah lihat bahwa rencana Tuhan kepada orang Israel adalah supaya menjadi terang kepada segala bangsa-bangsa, supaya bangsa-bangsa pun dapat menikmati akan hari Sabat. Jadi sampai kepada dunia baru, ya. Jadi apanya yang tidak sesuai dengan Alkitab, ya? Jelas sekali itu adalah sesuai dengan Alkitab. Oke. Kemudian tentang neraka, wah, kita akan bahas khusus ini pelajaran tentang neraka. Yang jelas ajaran kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya.
Bahkan saya ingin katakan bahwa sedangkan dunia mengakui, mengakui akan hebat hasil daripada pekerjaannya. Saya ambil contoh ya, ada seorang ini yang menyebutkan bahwa Ellen G. White wanita yang luar biasa. Ya, ini adalah Dr. George Wharton James, ya, penceramah, penulis 40 buku. Apa yang dikatakan? Walaupun belajar sendiri, sebetulnya dia dapatkan terang daripada Tuhan, hampir seluruh hidupnya, namun telah menulis dengan mencetak lebih banyak buku dalam lebih banyak bahasa dan disirkulasikan lebih banyak dari penulis wanita siapapun sepanjang sejarah dunia. Wah, ini kan luar biasa sekali. Tidak ada wanita yang menulis lebih banyak seperti yang ditulis oleh Ellen G. White. Kemudian, bukan hanya itu. Saya ingat ini waktu mengajar di perguruan tinggi, kutipan dari Florence Stratemeyer yang mengatakan dia adalah profesor dokter dari Columbia University, dan dia katakan baru-baru ini buku Education ya ada ditulis oleh Ellen G. White telah menarik perhatianku, ditulis pada awal daripada abad 20 ya, tetapi buku ini 50 tahun mendahului zamannya. Dan saya kaget waktu mengetahui bahwa wanita ini pendidikannya hanya 3 SD. Luar biasa. Tetapi tidak kalah dalam dunia pendidikan, ya. Luar biasa sekali, ya. Dibandingkan dengan yang mengunggah video, pendeta. Mengunggah video, saya dengar gelarnya cukup hebat, MDiv. Kalah dengan Ellen G. White kelas 3 SD. Iya. Makanya Profesor Dokter ini katakan, saya tidak heran bila anggota gereja Masehi yang memegang tulisan Ellen G. White dengan penuh rasa hormat dan membuatnya sebagai pusat dari pengembangan program pendidikan dari sekolah-sekolah kita. Ya, kita ada sekolah-sekolah di seluruh dunia, ya. Jadi hal yang luar biasa sekali. Ya, kita ada 6.000 sekolah di seluruh dunia. Kemudian itulah tulisan daripada Florence Stratemeyer. Kemudian kita coba lihat, ini buku pendidikan, ya saya ada, ini dalam perpustakaan saya, ada buku pendidikan, ya. Maka pernah buku pendidikan pada tahun 1912 telah dicetak oleh Menteri Pendidikan Negara Serbia, namanya ya Paja Radosavljević. Dia mempunyai gelar master dan dokter pedagogi dan tamatan Columbia University. Dia mencetak buku pendidikan secara keseluruhan dalam bahasa Serbia, dan selama dia menjadi menteri pendidikan, buku ini adalah buku wajib untuk semua guru-guru. Luar biasa. Kenapa? Ya, tulisan kelas 3 SD, ya, telah ditulis dengan rupa ya berguna untuk pengembangan pendidikan di negara Serbia. Luar biasa, Ini menunjukkan tulisannya bukan sembarangan tulisan, orang-orang mendapatkan keuntungan, Kemudian, penanya ini boleh tanya, mungkin pernah dengar nama Barna Study, ya, menyatakan, ya, dalam tahun 2005, ya, laporan 30 Mei, ya, salah satu penulis yang bukunya paling banyak dibaca oleh para pendeta di Amerika adalah buku Ellen G. White. Luar biasa. Ini kita bukan berbicara tentang pendeta-pendeta gereja Advent, tetapi pendeta-pendeta di seluruh Amerika ini, salah satu buku yang paling banyak dibaca adalah tulisan daripada Ellen G. White. Kenapa demikian? Menunjukkan bahwa tulisannya itu sangat inspiratif ya kepada banyak orang. Lagi dalam unggahan tersebut dia katakan bahwa bahkan orang Advent sendiri tidak mengakui Ellen G. White sebagai pendiri gereja Advent. Sebab mereka tahu bahayanya ajaran Ellen G. White. Nah, ini tuduhan yang berikut, pendeta. Bagaimana pendapat pendeta ini? Ya, terima kasih. Ini adalah memang dikatakan oleh pembuat video tersebut. Ya, apakah memang itu adalah hal yang benar? Ya, oleh sebab umumnya para anggota Advent menerima Ellen G. White, ya, sebagai salah satu pendiri, ya, bukan menyebutkan pendiri gereja, tetapi salah satu pendiri oleh sebab memang dia memulai dengan khayalnya, tetapi juga orang belajar Alkitab. Ya. Kemudian tentang bahaya, ya, apa yang menjadi bahaya? Yang saya tahu ya adalah banyak orang yang menjadi lebih sehat kalau baca tulisan Ellen G. White. Mungkin Evangelis Stefanus masih ingat itu Dr. Sangli.
Ya, ya, ya. Ya, kita kan pernah undang dia waktu itu dia sedang bertugas di Utah. dia waktu itu masih di California ya, di Ya. Weimar. Oke. Jadi ingat bahwa dia adalah seorang ahli alergi, dia juga ahli dokter internis ya. Dia orang yang bukan Advent ya, tetapi dia baca buku Spiritual Healing, Counsel on That and Food. Dia rasa luar biasa ini ya. Dr. Ellen G. White ini luar biasa tulisannya. Terus waktu ditanya kepada teman saya, boleh saya ketemu dengan Dr. Ellen G. White? Oh, dia sudah mati dan dia bukan dokter, dia pendidikannya 3 SD. Wah, luar biasa kalau gitu. Sebab tulisannya mendahului zaman. Dan akhirnya dia dibaptiskan dan menjadi salah seorang penceramah yang terkenal ya di seluruh dunia dan pernah berceramah juga di Indonesia. Rumah tangga yang lebih bahagia, mengenal Kristus dengan lebih dekat, sebab buku tentang kerinduan segala zaman itu adalah sangat dikenal bukan hanya untuk orang Advent tetapi banyak orang ya. Umur lebih panjang, coba bayangkan apa salahnya, apa bahayanya. Ini saya punya majalah National Geographic, kalau tidak salah saya ada tuliskan National Geographic November 2005 ya. Ini majalahnya ya. Ini National Geographic kan jutaan dicetak setiap bulan, dan dia dalam edisi November 2005 menyebutkan beberapa kelompok yang umurnya paling panjang, yaitu ya yang di atas 100 tahun ya. Centenarians namanya, lebih di atas 100 tahun. Siapa? Orang Okinawa di Jepang, orang Sardinia di Italia, atau Seventh-day Adventist di Loma Linda, California. Anggota gereja Advent di California. Kenapa? Sebab mereka mengikuti petunjuk daripada Ellen G. White, sehingga hidup mereka banyak yang di atas 100 tahun. Saya bisa berikan contoh-contoh ya, beberapa orang saya kenal, tetapi saya kasih contoh misalnya Dr. Ellsworth Wareham, umur 91 sampai 93 dia masih operasi di rumah sakit. Dia tetap menjadi dokter. Umur 90-an, di mana ada di dunia ini umur 90 tahun masih operasi? Dia adalah seorang anggota gereja kita. Luar biasa. Jadi bagi hal yang luar biasa, seorang pendidikan SD dapat menulis lebih dari 100 buku, telah menulis 4.600 artikel, jumlah tulisannya lebih dari 100.000 halaman, isi bukunya tidak ketinggalan zaman. Luar biasa sekali, menyebabkan orang panjang umur, lebih sehat, kemudian juga lebih berbahagia dalam rumah tangga, lebih rohani. Jadi itulah hal yang sangat penting sekali untuk diketahui. Wah, luar biasa. Berarti umumnya anggota gereja Advent mengikuti daripada tulisan-tulisan Ellen G. White. Tidak seperti yang diunggah dalam video tersebut. Satu lagi pendeta, pembicara dalam video itu mengatakan ajaran Advent ini seperti, ya terus terang dia menyinggung agama Katolik yang percaya api penyucian atau purgatory. Dan bahkan dikatakan ajaran Advent ini mengikuti ajaran saksi Yehova tentang neraka. Dan ada juga yang seperti Buddha. Jadi sepertinya gereja Advent ini mengambil cuplikan-cuplikan dari ajaran-ajaran gereja lain atau denominasi lain. Bagaimana pandangan pendeta dalam hal ini atas unggahan tersebut? Dalam hal ini gereja Advent tidak mengajarkan purgatori, jadi kesimpulannya salah. Jadi ini pun kebohongan publik ini ya. Yang mengajarkan seperti purgatori, kita tidak pernah mengajarkan purgatori, ya. Kemudian kemudian tentang ajaran neraka, tentang saksi Jehovah, katanya kita belajar dari saksi Jehovah. Loh, justru muncul Advent itu ya munculnya sebelum saksi Jehovah. Ya. Jadi bagi yang benar justru dari gereja Advent ya. Jadi gereja Advent tidak meniru dari saksi Jehovah, tetapi lebih mungkin adalah saksi Jehovah yang meniru daripada gereja Advent. Ya. Jadi itu adalah hal yang sangat penting sekali untuk diketahui. Ya. Dan ingatlah bahwa dasar ajaran gereja Masedonia ke-7 adalah Alkitab. Tidak ada ajaran yang di luar Alkitab. Ya. Jadi kalau dikatakan bahwa ada ajaran kita tidak sesuai dengan Alkitab, marilah kita diskusi bersama-sama. Ya. Gereja Advent adalah pencari kebenaran. Dan apa itu kebenaran? Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui
aku. Oke, yang berikut adalah dari Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kemudian Mazmur 119 ayat 30. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Oke, jadi kita lihat dari 3 ayat itu, Alkitab berbicara tentang kebenaran, ya. 3 hal, yaitu Yesus Kristus adalah kebenaran, firman Tuhan adalah kebenaran, kemudian hukum Tuhan adalah kebenaran. Nah, ini pembuat video itu katakan dia mau kasih tahu kebenaran, tetapi tidak sesuai dengan ajaran daripada Alkitab. Jadi, kalau kita mengajarkan kebenaran, maka tidak bisa terpisah dari 3 perkara itu, yaitu Yesus Kristus, ya, kasih karunia, kemudian firman Allah, dan haruslah sesuai dengan hukum Allah. Itu penting sekali, ya. Ya, wah, semakin jelas Pak Pendeta. Dan satu lagi Pendeta, dalam unggahan video tersebut dikatakan bahwa Ellen G. White ini mengesampingkan Alkitab. Dan dia mendirikan GMHK hanya berdasarkan iman kekristenan, tapi tidak sama sekali menggubris soal Alkitab. Bagaimana Pak Pendeta bisa berikan tanggapan tentang unggahan ini? Aduh, ya, ini adalah satu kesalahan yang sangat salah sekali. Ya, kenapa? Ia selalu menjunjung tinggi Alkitab. Dalam persidangan yang terakhir tahun 1909 yang dia kunjungi, ya, dia diminta untuk berbicara, maka dia turun pelan-pelan, ya, pergi ke mimbar, kemudian apa yang dibuat, ya, dan dia katakan, dia ambil Alkitab, langsung dia tunjukkan itu, ya, dia angkat Alkitab dan katakan, "Brethren, I recommend this book." Ya, ya. Dan katakan, saya anjurkan buku ini. Ya. Jadi apa yang dikatakan itu adalah dia menjunjung tinggi akan Alkitab. Dan Alkitab adalah standar yang tertinggi. Itulah yang dia selalu katakan. Tulisannya adalah sebuah penuntun menuju Alkitab. Dan dia selalu katakan, ya, bahwa tulisannya itu adalah terang yang kecil menuju kepada terang yang besar, dan itu adalah Alkitab. Kemudian penuntun untuk mengerti Alkitab. Dan tulisannya menuntun untuk penerapan prinsip-prinsip Alkitab. Jadi tidak ada artinya ajarannya yang bertentangan dengan Alkitab. Inilah hal yang sangat luar biasa, ya. Nah, kalau seandainya pembuat video itu menekankan bahwa hanya dengan kasih karunia saja dan tidak perlu hukum Tuhan, maka itu justru bertentangan dengan Alkitab. Ya. Ya. Kalau kita melihat kepada Alkitab, ya, maka Alkitab sangat balance sendiri. Ya. Orang itu berdosa, sebab itu perlu juru selamat. Kenapa berdosa? Melanggar hukum Allah. Ya. Dan sesudah terima Yesus, menerima karunia Allah, ia harus menjadi penurut hukum Allah. Itu sangat sederhana sekali yang kita harus miliki. Ya. Terima kasih Pendeta, luar biasa. Semoga ini bisa didengar oleh banyak pemirsa dan khususnya kepada orang yang mengunggah video tersebut. Sebab ada satu ayat Alkitab yang perlu mungkin direnungkan oleh yang membuat video. Tertulis dalam Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Artinya, jangan sampai dia menganggap dirinya pandai. Padahal, di dalam tulisan dan kehidupan dan kesaksian dari Ellen G. White, dia mengatakan, satu-satunya jalan keselamatan hanya berdasarkan Alkitab. Hanya berdasarkan Alkitab. Jadi, justru dia meninggikan Alkitab. Dan dia memiliki kesaksian Yesus, meninggikan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah para pemirsa bisa melihat acara ini dengan baik. Dan semoga Roh Kudus menjamah akan orang yang mengunggah video itu. Supaya dia belajar lebih banyak lagi. Dan bukan menjelek-jelekkan denominasi lain. Padahal dia, apa yang dia tulis, yang dia unggah, dia sendiri tidak tahu. Nah, untuk itu Pak Pendeta, mungkin Pak Pendeta bisa berdoa untuk orang yang mengunggah video ini dan bagi kami semuanya. Baik, Bapa dalam surga, kami datang kepada Tuhan berterima kasih sebab Engkau adalah pencipta, penebus, dan pelindung kami. Terima kasih oleh sebab Engkau memberikan terang di akhir zaman, yaitu melalui terang Ellen G. White, ya, yang memberikan kepada kami untuk datang kepada Alkitab.
Tuhan berkati mereka yang mempunyai interpretasi yang salah, termasuk yang telah mengunggah akan video yang bertentangan dengan kebenaran. Tuhan tolong dia, biarlah Roh Kudus menjamah akan hatinya, sehingga ia boleh menjadi mempunyai pengertian yang benar dan boleh datang kepada Tuhan dan boleh menjadi alat yang ampuh di dalam pekerjaan Tuhan. Dan berkati akan semua kami ya Bapa, supaya kami boleh tetap setia kepada Tuhan oleh sebab kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada masing-masing kami. Kami mohonkan doa ini dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Supaya episode berikut Pendeta bersedia juga diundang. Kiranya Tuhan memberkati para pemirsa semuanya.